Oke, Halo, kami dari kelompok 3. Saya Ami Gardini. saya Bugi Ramanto Putra Capra. Saya Marisa Sadira. Kami akan menjelaskan analisa penerapan tarif resiprokal Trump kepada Indonesia sebesar 32%. Berikut adalah Selanjutnya, daftar kontennya, yaitu adalah background dan dari peristiwa, statistik produksi, ekspor, dan rantai pasok, dampak kepada Indonesia, analisa permasalahan dengan pendekatan teori, dan juga solusi kebijakan. Selanjutnya, backgroundnya adalah dari peristiwa Trump untuk melakukan tarif adalah deindustrialisasi Amerika Serikat pasca offshoring ke negara-negara lain, tingkat pengangguran di Amerika Serikat yang meningkat, serta dan juga adanya berkurang daya kompetitif Amerika Serikat dan Tiongkok. Trump langsung memenangkan pemilu dan ingin menjanjikan bahwa semua pabriknya kembali kepada Amerika Serikat. Dengan begitu, dia melancarkan tarif kepada Tiongkok, Uni Eropa, Meksiko, dan Kanada pada saat setelah dia dilantik. Setelah dia dilantik. Dan dalam 2 April 2025, pada saat dia mengumumkan Liberation Day tarif untuk kepada semua negara di seluruh dunia berdasarkan tax deficit, currency manipulation, dan juga non-tariff measures. Selanjutnya, Selanjutnya ini adalah data pertumbuhan perdagangan rata-rata dari 2015 hingga 2022 tentang ekspor dan impor sebelum Trump naik. Selanjutnya, ini penjelasan mengenai volume perdagangan barang dunia yang diukur berdasarkan rata-rata ekspor dan impor meningkat sebesar 2,7% pada tahun 2022 setelah tumbuh 9,49% pada tahun 2021 seiring dengan pemulihan ekonomi global dari pandemi COVID-19. Selanjutnya, data WTO. Rantai pasok dan struktur ekspor menurut dari data Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam rantai pasok global, terutama dalam sektor energi dan pertambangan. Ekspor bahan mentah menyumbang 27,24% dari total ekspor, sementara barang setengah jadi menyumbang 31,12%. Dampaknya dari tarif Trump menurut WTO itu adalah WTO sudah memperingatkan untuk kebijakan tarif AS ini dapat menyebabkan penurunan perdagangan global hingga 1,5% pada tahun 2025. Selanjutnya, ini adalah data volume perdagangan barang dagang dunia dari tahun 2019 hingga 2025, which is Trump sudah naik di tahun 2020. Selanjutnya, jadi perdagangan dunia itu dari tahun 2025-2026 itu ada dampak tarif tinggi serta ketidakpastian kebijakan dari perdagangan. Karena hal ini membuat WTO menurunkan prediksi pertumbuhan perdagangan barang secara signifikan. Selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya saya akan menjelaskan data dari BPS ekspor nasional. Data ekspor impor nasional bulan Januari Februari tahun 2025 bisa kita lihat sebelum sebelum adanya kebijakan tarif resiprokal dari Amerika Serikat, perdagangan internasional Indonesia menunjukkan tren positif, ekspor maupun impor mengalami peningkatan. Selanjutnya masih dari data BPS bisa kita lihat data tertinggi ekspor yaitu di non migas ada di 20.816,3 juta dan sisanya ada di migas. Dan bisa kita lihat juga ekspor Indonesia ke beberapa negara yang tertinggi itu ada di Tiongkok, kedua Amerika dan India serta keempat Jepang. Bisa kita simpulkan bahwa Amerika Serikat merupakan salah satu dagang mitra nomor 2 setelah Tiongkok, sehingga kebijakan tarif tinggi dari Amerika Serikat akan sangat berdampak pada sektor industri dan sektor padat karya. Selanjutnya diterangkan Bugi. oke, berikut adalah data produksi dari indeks produksi komoditas-komoditas yang dikirimkan kepada pangsa luar negeri oleh BPS. Yang kiri adalah ada peningkatan komoditas-komoditas, tren positif peningkatan dari triwulan pertama
sampai triwulan ketiga tahun 2024. Untuk lebih teknisnya untuk lebih per bulannya adalah yang di sisi kanan adalah setiap per bulan itu mengalami tren peningkatan secara signifikan perihal jumlah-jumlah komoditas yang akan dikirimkan untuk eh, bangsa ke bangsa luar negeri. Yang itu mengakibatkan adalah dampak dari tarif ini juga dapat eh, bisa mengakibatkan dampak secara besar kepada komoditas pangsa-pangsa komoditas berikut yang akan dikirimkan kepada bangsa luar negeri. Selanjutnya, lalu ada data rantai pasok. Dari ini adalah event-event ataupun mengenai dampak-dampak dari disrupsi dari rantai pasok dari 2019 sampai 2021 terjadi COVID-19, antara 2021 dan 2023 terjadi perang Ukraina, dan juga ada penurunan disrupsi secara signifikan 2023 sampai 2025 dikarenakan adanya pencabutan status darurat COVID-19 oleh WHO. Namun untuk dampak yang real eh, dari dari tarif Trump pada bulan April itu belum tercatat karena data terakhir ada Maret 30. Selanjutnya, Dampak kepada Indonesia. Yang pertama, ekspor menurun. Potensi dampak tarif resiprokal Amerika Serikat 32% sangat berpengaruh pada sektor industri pengolahan. Penurunan volume ekspor ke Amerika Serikat diperkirakan akan menekan pendapatan devisa dan neraca perdagangan Indonesia. Yang kedua juga dampaknya terjadi juga pada penurunan indeks harga saham gabungan, menyebabkan beberapa sentimen. Yang pertama, sentimen investor negatif, nilai aset turun, biaya modal meningkat, dan efek kekayaan wealth effect. Selanjutnya juga dampaknya juga bisa kita lihat dari dampak nilai tukar rupiah yang menurun. Bisa kita lihat pada Maret, bisa kita lihat pada bulan-bulan Maret sebelum adanya tarif dari Amerika Serikat, rupiah masih di kisaran 16.400 sampai 16.500. Dan setelah pasca Amerika Serikat menaikkan tarif 32%, rupiah melemah mencapai di 16.800 hingga 17.000 rupiah per USD. Selanjutnya, oke. Berikutnya adalah Indonesia, dampak dari tarif Trump adalah Indonesia akan menambah ketergantungan kepada Tiongkok. Mulai itu pada awalnya pada tahun 2022 kita sudah mengirimkan ekspor sebanyak 89,7 kepada pangsa pasar Tiongkok, dan itu juga mengalami potensi peningkatan selama 7,37%. Dan setelah Trump ini mengumumkan tarifnya pada tanggal April 2, itu akan Indonesia akan menambah ketergantungan ke Tiongkok secara lebih. Selanjutnya. Lalu juga ada penurunan dari sektor manufaktur. Menurut PMI dari SP Global juga eh, indikator manufacturing Indonesia mengalami penurunan di anjlok di bulan April kurang dari 47 poin, sedangkan sebelum-sebelumnya itu lebih dari 52 dan juga 53 poin. Selanjutnya. Lalu lalu juga ada ekosistem FDI atau PMA, penanaman modal asing yang melambat dari 2021 sampai akhir 2024 juga mengalami peningkatan tren lebih dari 30 atau 40%. Namun pada saat triwulan awal di gambar kanan itu juga menurun menjadi peningkatannya cuma 24,4% setelah Trump mengumumkan tarifnya pada Januari dan juga April 2. Selanjutnya. Karena untuk membeli komoditas Amerika Serikat, tarif resiprokal 32% bisa disertai dengan tekanan politik atau diplomatik agar Indonesia mengurangi ekspor ke AS dan meningkatkan impor dari AS. Selanjutnya,
ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Ini bisa terjadi karena pemerintah tak mampu melindungi industri dalam negeri atau tunduk pada tekanan dagang dari Amerika Serikat. Misalnya terpaksa membeli produk AS meski tidak efisien. Selanjutnya, legitimasi Bank Indonesia sebagai lembaga independen dipertanyakan karena ketidakpercayaan terhadap pemerintah jika Indonesia tidak mampu merespon secara tegas terhadap tarif batasan dari Amerika Serikat atau bahkan terpaksa mengikuti tekanan tersebut, publik dan pasar bisa melihat pemerintah itu sebagai lemah, gagal menjaga stabilitas ekonomi dan perdagangan nasional, dan mudah ditekan oleh kekuatan asing. Selanjutnya, Analisa pendekatan dengan teori mekanisme. Berikut-berikut adalah sesuai dengan teori mekanisme, yaitu adalah memaksimalkan ekspor ketimbang impor, lalu juga memfokuskan ke ekonomi domestik ketimbang ekonomi internasional, dan juga menganggap Indonesia tidak kompetitif karena menghalangi ekspor Amerika Serikat yang merupakan kompetitif adalah sifat dari merkantilisme. Selanjutnya juga misalnya kebijakan tarif sebagai alat tekanan. Presiden Donald Trump secara aktif menggunakan tarif sebagai alat negosiasi eh, untuk memaksa perjanjian negosiasi dagang yang dianggap tidak menguntungkan Amerika Serikat. Dan ini juga eh, pendekatan dengan teori merkantilisme, yaitu negara harus aktif mengatur perdagangan untuk menjaga kekuatan nasional. Yang kedua juga melindungi industri domestik dari Amerika. Tarif dikenakan agar produk impor menjadi mahal, sehingga pasar domestik bisa diserap oleh produsen dalam negeri. Ini sejalan dengan merkantilisme, di mana mereka beranggapan bahwa perdagangan bukanlah aktivitas saling menguntungkan, seperti dalam teori liberalisme, melainkan arena persaingan antar negara untuk merebutkan kekayaan. selanjutnya ada teori merkantilisme itu menganggap tarif semacam ini sebagai hambatan karena membatasi ekspor, mengurangi pemasukan devisa, dan melemahkan posisi dagang di pasar global. Selanjutnya, solusi bisa menggunakan diversifikasi pasar atau perkuat kerjasama ekonomi regional atau juga memperbesar perdagangan intra-ASEAN. Lalu juga untuk menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan atau travel antar negara-negara Asia dengan Amerika Serikat, menghilangkan elemen-elemen regulasi yang tidak produktif seperti TKDN, handphone, tablet, komputer. Lalu juga kita langsung bernegosiasi secara bilateral dengan Amerika Serikat untuk menunjukkan ikhtikad baik bahwa kita ingin menurunkan tarif secara win-win solution. Selain itu juga bisa dilakukan dengan melakukan impor komoditas-komoditas dengan nilai tinggi dari Amerika Serikat, ataupun Bank Indonesia dengan melakukan intervensi pasar valuta asing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo, Ya, oke, 13 menit. Kayaknya eh, kecepatan. 13 menit itu udah bagus sih. Cuma